Menurut saya pendidikan politik memang perlu di usia berapapun ya, dan tapi memaknai pendidikan politik seharusnya tidak terbatas pada umur usia berapa, karena manusia itu sebenarnya adalah makhluk politik. Apakah ini kepentingan yang kemudian digaungkan lebih kuat daripada kepentingan publik? Itu adalah persoalan praktisnya, persoalan pada masing-masing individu ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di program yang baru hari ini di launching, namanya UPM untuk Probolinggo Maju. Nah, apa yang kita bahas dalam program untuk Probolinggo Maju ini, salah satu yang menarik adalah tentang politik anak muda. Nah, akhir-akhir ini anak muda kecenderungan berasik ria ya di wilayah tak terduga ya, di dunia maya, Bu. Nah, ya, kita bicara ke praktisi mereka untuk berpolitik. Menurut jenengan gimana, Bu? Bu, kenalkan dulu. Nama saya Reni Chandra Dewi. Reni Chandra Dewi. Dipanggil dengan nama Bu Reni. Iyalah, namanya Bu. Bu Reni. Ya, saya kebetulan sudah lama menjadi dosen perguruan tinggi swasta di Probolinggo, Universitas Mancamarga Probolinggo sejak 2017. Dan mayor saya selama S1 dan S2 juga di politik, utamanya politik internasional. Di mana itu? Di S1 saya itu di Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, Surabaya, lulus tahun 2012. Terus saya melanjutkan menempuh magister atau S2. di UGM, Universitas Gadjah Mada, Jogja. Ya, keren sampean. Masih dalam disiplin ilmu yang sama, yaitu hubungan internasional. Oke. Langsung pertanyaan serius tapi santai, Bu. Ukuran anak muda umur berapa yang seharusnya diberikan pendidikan politik? Menurut saya pendidikan politik memang perlu di usia berapapun ya, dan tapi memaknai pendidikan politik seharusnya tidak terbatas pada umur usia berapa, karena manusia itu sebenarnya adalah makhluk politik menurut filosof terkenal Aristoteles. Jadi ketika dia lahir, dia itu sebenarnya sudah terlibat dalam berbagai peristiwa politik yang ada di hidupnya. Nah, politik itu kan dimaknai dengan banyak hal. Salah satunya adalah pengambilan keputusan, dan setiap personal itu selalu tidak luput dari mengambil keputusan. Dan pendidikan politik itu adalah bagaimana agar setiap individu itu bisa mengambil keputusan, utamanya keputusan yang bisa membedakan antara benar dan salah. Tapi saya juga sering terlibat diskusi dengan sejumlah mahasiswa, dan ketika saya tanya itu berapa kira-kira usia yang paling ideal bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan politik, mereka semuanya sepakat usianya adalah usia ketika seseorang itu mampu membuat keputusan sendiri, yaitu usia 17 tahun. Tetapi itu adalah yang dimaknai oleh mereka di mana mereka tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita memperluas observasi kita, misalnya di negara tetangga di Inggris itu pendidikan politik sudah dikenalkan sejak usia 10 tahun sampai 16 tahun. Jadi sebelum pada usia mereka kemudian mendapatkan hak untuk memberikan suara pada salah satu peristiwa politik seperti pemilihan umum. Oh gitu ya? Ya, jadi di Inggris itu sudah disiapkan. Jadi saya melihatnya bahwa negara cukup bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi mudanya untuk dapat mengambil putusan tentang siapa yang nanti layak dipilih. Nah, pendidikan politik praktis nih ya? Ya, politik praktis salah satunya. Dan menurut saya itu adalah hal yang harus diapresiasi, karena jika tidak demikian maka kita akan mudah sekali
terlibat pada penilaian yang terlalu subjektif, dan akhirnya paling buruk adalah cenderung jatuh pada yang namanya fanatisme. Fanatisme kan tidak bisa membedakan antara benar atau salah. Semuanya dilihat benar dan pasti akan melakukan segala cara untuk membuktikan dirinya yang benar. Itu adalah politik praktisnya. Dan hal-hal yang seperti itu juga yang harus diperhatikan, sehingga penting untuk pendidikan politik menurut saya sedini mungkin, tapi juga pada usia yang lebih dini, di generasi muda juga perlu disadarkan bahwa peristiwa politik itu sebenarnya sudah menyentuh hidup mereka sejak mereka lahir. Sejak mereka lahir. Ya. Artinya manusia ini sejak lahir sudah berpolitik ya. Betul. Ya, kecenderungan masyarakat kan bicara politik adalah bicara partai. Betul ya, di masyarakat kan begitu. Ya, betul. Ngomong politik ya, politik apa abang kuning begitu kan, mereka bilang begitu. Nah, padahal di universitas politik kan luas penjabarannya ya. Termasuk soal mengambil keputusan, meskipun anak usia SD lah, itu kan juga mereka berpolitik. Ya, misalkan beralasan ke orang tua membeli sesuatu tapi ternyata tidak. Betul. Berarti kan berpolitik. Betul ya, berpolitik. Begitu ya. Itu adalah kesimpulan akan politik yang paling mudah dan sebenarnya menjangkit pada generasi muda. Mereka menafsirkan politik dari apa yang terjadi di sekeliling mereka. Cara lebih mudah. Sejatinya politik itu dipahami sebagai suatu ilmu yang memahami diskursus atau wacana-wacana seputar apa yang terjadi di kelembagaan, seputar bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, atau bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jadi lewat suatu pendekatan, salah satunya adalah ilmu politik yang mempelajari itu, salah keduanya adalah sosiologi. Keduanya bermanfaat untuk mengenalkan pada siapapun yang mempelajarinya, teori dan konseptualisasinya. Jadi mengenalkan ilmunya, tentang bagaimana ilmu itu dimaknai, maka tergantung pada praktiknya. Dan praktiknya sekarang adalah bagaimana kita lebih mudah untuk memahami politik dari apa yang kita lihat. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh generasi muda di Indonesia itu tentu berbeda dengan apa yang dilihat oleh generasi muda di wilayah negara yang lain. Dan benar salah, kita harus juga pandai-pandai membedakan bagian mana ranahnya politis, bagaimana ranahnya politik. Karena menurut hemat saya, politis dan politik itu berbeda. Ya. Kalau politis itu seperti ini, ketika benar adalah ketika suatu saat anak itu menjawab dan mencari-cari alasan, maka dia sebenarnya sedang memiliki sifat politis. Iya. Itu adalah sifat politis. Iya. Tapi apa yang dia lakukan tidak dapat disebut sebagai suatu politik. Gitu. Iya. Karena politik itu tentang kekuasaan, dan ketika seseorang kemudian mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, tentang bagaimana kekuasaan itu kemudian dimaknai dalam suatu negara, membentuk negara, membangun sifat nasionalisme atau anti nasionalisme dan lain-lainnya, baru di situ adalah makna politik. Makna politik. Ya, yang cukup dalam, tapi bisa lebih dalam dari itu. Karena politik juga banyak dimensinya. Betul. Kita ngomong tentang kelembagaan, tentang birokrasi, berarti kita juga ngomongin tentang politik. Ya, kita ngomong tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan, mau dijalankan oleh satu orang yang disebut dengan otoritarianisme, atau beberapa orang yang disebut oligarki, atau didistribusikan ke banyak orang yang disebut demokrasi, itu adalah politik. Ya, begitu. Iya, saya yakin saya baru sadar kalau sama pinter, makanya dosen. Enggak, saya enggak pinter, Pak. Iya. Ini kan pertanyaan pertanyaan masyarakat lah. Pertanyaan masyarakat berbeda ketika berhadapan dengan dosen. Begitu kan, betul ya? Ya. Nah, apakah politik selalu beranggapan bahwa politik adalah kepentingan? Kepentingan sesuatu lah. Tidak mungkin ada politik tanpa kepentingan. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Selalu ada kepentingan. Bahasa sosiologinya selalu ada motivasi kita melakukan sesuatu. Dan dalam bahasa politik disebutkan kepentingan. Jika kita menariknya lebih luas ke ranah negara, maka selalu ada kepentingan nasional. Negara melakukan sesuatu selalu memiliki kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional adalah salah satu tujuan orang melakukan sesuatu atau negara melakukan suatu kebijakan.
Jadi memang selalu lekat dengan kepentingan. Beberapa literasi yang saya baca juga tidak mengabaikan faktor itu. Gitu. Terus, apakah ini kepentingan yang kemudian digaungkan lebih kuat daripada kepentingan publik? Okay. Itu adalah persoalan praktisnya, persoalan pada masing-masing individu yang berpolitik. Oke, ya, betul. Kita banyak menyaksikan contohnya di sekitar kita, tapi semoga itu tidak mengurangi pemahaman kita tentang politik, karena politik itu ya saya ulangi lagi multidimensional, artinya dimensinya banyak. Sosial pun bisa dipolitikkan jadi sosiopolitik, ekonomi juga bisa. Ekonomi juga ya. Politik jadi ekonomi politik, dan hukum pun bisa. Jadi multidimensi, multifaktor juga multi aktor. Jadi aktornya tidak terbatas pada negara saja, tidak terbatas pada seseorang yang mendapatkan jabatan, bahkan pada seseorang yang tidak punya jabatan pun kita juga melakukan politik. Iya. Nah, sepanjang jenengan jadi dosen, apa yang Anda terapkan kepada mahasiswa untuk berpolitik? Saya selalu menanamkan kepercayaan pada mahasiswa bahwa politik jangan dimaknai secara sempit. Kita juga dalam menilai perilaku-perilaku politik dan mengambil kesimpulan tentang politik juga jangan dimaknai secara dangkal. Dan dalam perkuliahan yang saya berikan selama ini di universitas tempat saya mengabdi, saya selalu mengajak ke mahasiswa untuk kritis tapi tidak terlalu over kritis, untuk observasi mendalam tapi juga tidak mengabaikan hal-hal kecil lainnya, dan yang paling penting adalah agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa menilai mana yang benar dan mana yang enggak. Dalam kaitannya studi, saya karena profesi saya adalah dosen, saya mengenalkan konseptualisasinya lebih banyak dan teoritisinya, tapi saya tidak mendikte mahasiswa untuk kemudian mengambil penilaian tertentu yang condong pada subjektivitas. Salah satu ya. Oke. Metode saya juga punya kelemahan, dalam arti saya mengajak mahasiswa untuk membatasi pikiran mereka agar karena kalau dibatasi mereka akan punya ruang untuk bisa mengeksplorasi lebih. Betul. Kalau tidak dibatasi mereka akan berpikir secara liar dan itu bukan salah satu tujuan atau sesuatu yang saya inginkan. Gitu. Ya, kalau urusan politik ya kita bicara ke bahasa jalanan lah. Politik itu mesti pilpres, pilkada, betul lah. Termasuk juga pilkades, betul ya. Betul. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini berpikir, menurut saya sih sosok idealis begitu. Kadang-kadang mereka berpikir, udah golput lah, atau tidak nyoblos lah begitu. Betul. Apakah itu benar menurut jenengan sebagai dosen? Saya jika ditanya seperti itu, maka saya lebih menyarankan tidak untuk melakukan golput. Karena itu sama dengan menyia-nyiakan kesempatan politik yang mereka miliki dan tidak akan datang dua kali. Dalam arti tidak akan datang pada kesempatan yang sama dengan kandidat yang sama. Sehingga suatu peristiwa politik itu adalah sesuatu yang unik. Dan mengapa mereka lebih mudah untuk mempelajari politik dari peristiwa penting-penting tersebut itu karena itu adalah hal yang cukup menjadi sorotan. Mahasiswa saya juga mengakui bahwa salah satu hal yang muncul dalam benak mereka ketika saya bertanya tentang politik dan peristiwa politik, pemilihan umum, pemilihan siapapun yang akan menduduki pada eksekutif itu yang paling melekat dan sukar dilupakan. Karena ada banyak atributnya mulai dari kampanye, kemudian drama-drama lainnya, itu yang mengganggu pandangan tentang politik yang sesungguhnya, bahwa politik tidak dimaknai secara sempit, bahwa suatu peristiwa politik seperti pemilu itu adalah pesta rakyat. Dan harus dimeriahkan dengan cara memberikan suara kita. Jadi saya tidak menyarankan, tapi saya tidak bisa mencegah mahasiswa untuk tidak golput. Dan saya selalu menghimbau pada peristiwa penting yang akan terjadi belakangan ini, yaitu pemilihan kepala desa di banyak tempat di Probolinggo, dan saya yakin bukan hanya di Probolinggo, agar yang penting adalah mereka bisa membuat keputusan yang benar tentang siapa yang akan dipilih. Dan itu yang harus
Itu adalah salah satu metode yang harus ditanamkan kepada generasi muda sekarang. Dengan begitu, maka dengan sendirinya insya Allah, tapi saya juga tidak menjamin, golput itu akan berkurang. Karena mahasiswa atau generasi muda itu melakukan golput karena sudah tidak punya banyak pilihan dan seseorang yang ia inginkan untuk menjadi sosoknya, sosok yang ideal untuk menduduki kursi pemerintahan itu tidak ada. Atau kecewa mereka? Bisa kecewa karena sosok yang diinginkan belum muncul. Betul. Atau salah pilih. Iya, atau salah pilih. Makanya itu pendidikan politik itu penting untuk bisa yang membuat keputusan yang paling benar saat itu, meskipun keputusan benar saat itu ya tidak terlalu benar. Karena kan ada beberapa kandidat dan setiap orang pasti akan berpikir satu kandidat mungkin sesuai, kandidat lainnya tidak, atau malah tidak ada yang sesuai. Dan kecenderungan seseorang mengambil keputusan untuk melakukan golput dalam bilik suara adalah karena tidak bisa menentukan pilihan yang tepat saat itu, atau tidak mampu mengambil pilihan yang cukup baik di antara pilihan yang buruk. Nah, di garis bawah tidak mampu memilih pilihan yang tepat. Oke. Itu kan berarti bisa saja kandidat-kandidat yang dicalonkan tidak eksplor kelebihan mereka, betul ya? Bisa. Jadi yang mau milih bingung, atau memang termasuk pendidikan di mahasiswa untuk menggetok tular ke tetangga-tetangga yang memang buta politik. Betul. Itu salah satu fungsi generasi muda sekarang, terutama mahasiswa. Mahasiswa adalah orang pertama di bagian hulu yang paling pertama dekat dengan masyarakat. Ya, betul. Dan mendistribusikan pengetahuan itu tidak bisa saya saja sebagai seorang dosen, karena saya pasti tidak punya kapasitas yang cukup, dan mahasiswa cukup memiliki kapasitas itu dan itu harus dimanfaatkan. Persoalan siapa yang muncul ini apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan oleh pemilih atau yang dibutuhkan oleh wilayah itu, ini kembali lagi pada proses kaderisasi partai politik. Ya, karena lebih utama daripada itu, kita juga sebenarnya mahasiswa maupun siapapun generasi muda masing-masing punya peran, tapi peran penting pendidikan politik itu tersentralisasi pada partai politik sebenarnya. Dari partai politik itu nanti akan muncul seorang kader yang cukup bisa dikatakan punya kapasitas untuk memimpin suatu daerah, dan jika seorang kader itu kemudian menjadi kandidat yang ikut dalam suatu proses pemilihan umum, maka sebenarnya tidak ada keraguan dia untuk tidak terpilih, pasti akan terpilih. Idealnya seperti itu. Rasionalitas adalah proses ini kan, berpikir logis, memaknai sesuatu secara lebih masuk akal, jika bisa diterima. Jadi tergantung kaderisasi yang di partai politik, dan proses kaderisasi ini bukan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Betul. Butuh suatu proses yang panjang. Sehingga kandidat yang muncul adalah kandidat yang sudah matang dan mapan. Itu yang paling penting. Matang dan mapan, baik dari segi kapasitas dan atribut lainnya. Ya, jadi kan begini. Kapasitas, elektabilitas, betul. Terus kredibilitas dan ini yang penting, dan saya mengalami. Saya pribadi isinya tas. Nah, menurut saya gimana nih? Isinya tas bagaimana ya? Karena apa yang ada terjadi di sekeliling kita adalah yang seperti itu, dan sekali untuk tidak sepakat. Tetapi kalau kita merefleksikannya, mencerminkannya pada apa yang terjadi di luar Indonesia, kalau di Amerika Serikat itu, kebetulan saya pernah ke Amerika Serikat setahun, sekolah di sana. Sama dengan saya. Iya, Pak. Tapi melihat saja. Saya pikir ikut salah satu seperti saya. Enggak. Langsung ingat, jangan-jangan Bapak kakak tingkat saya ya. Betul. Iya, di Amerika Serikat memang mulai dari nol. Sehingga dia kalau sudah punya passion, motivasi yang sangat kuat dalam bidang politik, dia akan membangun yang namanya elektabilitas mulai dari nol. Salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh para senatornya di Amerika Serikat, itu mereka memiliki yayasan, di mana mereka itu bisa lebih dekat. Yayasan contohnya seperti apa?
yayasan seperti Biden itu punya yayasan Jill and Biden dengan istrinya yang bergerak untuk membiayai yang tidak mampu sosial ya, bisa sekolah ya. Yayasan sosial ya. Ada juga yayasan gitu ya, yang membuka yayasan kanker. Jadi saya tidak donasi yang kemudian saya tidak tahu donasinya dari mana. Jadi ada jalur donasi dari pengacara itu kemudian masuk ke yayasan, dan yayasan itu kemudian memberikannya pada orang-orang yang diperlukan. Dari situ dia kemudian mendapatkan simpati pemilih, dan dari situ dia kemudian menjualnya untuk bisa mendapatkan suara. Dan memang yaitu kembali lagi tidak ada proses yang instan dalam politik. Tidak ada proses yang instan. Tidak ada proses yang instan. Dan jika ingin menekan biaya politik yang cukup besar, maka memang harus membangun elektabilitas, reliabilitas, dan kapabilitas mulai dari nol. Karena dan cukup lama ya, cukup lama. Salah satu contoh yang paling saya sukai adalah bagaimana Perdana Menteri Swedia saat ini terpilih. Dia usianya 34 tahun. Dan dia sudah memulai karir politiknya, berkecimpung dalam politik sejak usia 18 tahun. Lewat salah satu partai muda yang cukup terkenal di Swedia. Jadi dia terlibat dalam diskusi-diskusi tentang kebijakan, bagaimana merumuskan kebijakan yang bisa memberi manfaat lebih banyak pada rakyat. Dia terlibat cukup lama sejak usia 18 tahun. Dan dia kemudian pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di Swedia sebelum usia 33, dan kemudian dia mencalonkan diri dan berhasil mengalahkan kandidat yang kedua yang usianya yang lebih mapan, lebih lama di birokrasi di Swedia, dan menjadi Perdana Menteri pada usia 34 tahun. Dan menurut saya itu sesuatu luar biasa ya. Luar dan biasa. Dia mengakui dia tidak terlalu fenomenal untuk bisa terpilih. Jadi saya mempelajari backgroundnya, dan memang tidak terlalu fenomenal, tidak ada prestasi. Tapi saya juga tidak tahu siapa referensi pemilihnya. Tapi bagaimana dia terpilih pada usia yang sangat muda, itu sangat menginspirasi sekali. Jadi kesimpulannya mestinya di Indonesia atau diawali di ya memang harus di Indonesia. Kalau di Probolinggo aja kan tidak mungkin. Karena sentral ya, politik kita kan sentral. Jadi kalau mendengar dari apa yang Anda teliti, mestinya politik-politik di Indonesia itu melakukan kaderisasi sejak lama gitu. Ya. Dengan begitu biaya politiknya tidak akan terlalu tinggi pada periode yang sangat singkat. Tidak ngurus isinya tas tadi ya. Betul. Iya, isi tas mungkin akan dipahami sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Iya, betul. Bukan sesuatu yang harus ada dalam kondisi nominal tertentu. Betul. Kan? Kebanyakan sekarang yang terjadi di Indonesia adalah kalau tidak dalam nominal M, tidak akan terpilih. Artinya kalau nanggung ya nggak akan terpilih, ya kan? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya memang. Siapapun bisa terlibat berpartisipasi dalam politik dan punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Iya, tapi kan masalahnya kan ketika ada 10 pilihan, 10 individu yang calon lah, umpama seperti itu, satu melakukan sangat ambisius lah dengan melakukan apa saja, akhirnya yang 9 ini tertular, ikut-ikutan gitu. Iya, karena takut jika tidak melakukan sama, maka tidak bisa menghasilkan hasil yang tidak terpilih sama masyarakat. Tapi kan cenderung masyarakat kan sekarang ya lebih cenderung kepada kayak tongkat begitulah, si tong seket bisa atau seket mau seperti itu. Jadi kan tidak bisa dihilangkan Bu, seperti itu. Nah, peran jenengan dosen dan mahasiswanya itu seperti apa ya? Apakah begini? Enggak, saya mahasiswa UPM Pak, enggak mau money politik, mungkin begitu. Itu tergantung pada preferensi Mas. Itu adalah keputusan setiap pribadi. Saya juga tidak bisa mencampuri, saya tidak bisa intervensi saya tidak bisa mengintervensi, tidak juga bisa, saya hanya bisa memberikan pendidikan politik bagaimana seharusnya, bagaimana baiknya, karena jika sesuatu diajarkan tentang originnya, bagaimana seharusnya, setidaknya itu memberi gambaran pada mereka tentang bagaimana sih
sesuatu itu mesti berjalan dengan baik. Karena kalau sesuatu diawali dengan yang tidak baik, hasilnya pun tidak akan baik. Betul. Dan untuk memutus siklus yang kurang menyenangkan itu, ya harus memberi kepercayaan pada mahasiswa bahwa kau harus berani, Anda harus berani, mahasiswa harus berani untuk mengambil keputusan sendiri. Dan juga harus berani menolak apabila ada hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Iya. Yang penting adalah Wah, ini yang berani menolak. agak apa ya kalau menolak itu. Hebat lah menurut saya. Atau diterima tapi tidak perlu dipilih. Ada banyak opsi gitu. sebenarnya yang terjadi pada mahasiswa. Tapi seorang kandidat juga harus menyadari adanya peluang bahwa seseorang yang diberikan belum tentu akan memilih sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Dia selalu Iya. memiliki preferensi sendiri. Betul. Tapi ketika dalam suatu masyarakat misalnya sudah diberi kemudian ternyata tidak memilih, saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya itu ya. Ya. Setelah ada urusan personal. Jadi begini, kebetulan kalau pengalaman saya di lapangan ketika ada pileg ya atau pilkada, ini yang lebih keren menurut saya. Mungkin Anda bisa meneliti itu seorang dosen ya. Ketika di salah satu TPS itu kan menghitung Bu, ada saksi-saksi menghitung kan. Nah, seumpama di sana satu TPS itu anggaplah partai warna A begitu ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang mereka taburkan. Jadi amplop ini lebih begitu Bu. Jadi kalau mereka menyebar 40 amplop dalam tanda kutip ada uang di sana kan ya. Itu ternyata yang nyoblos amplop itu tidak lebih dari 40, malah 30, 20 kadang-kadang begitu. Nah itu asiknya di sana. Jadi saya sering nyangkul kalau malam-malam mesti ada yang memang marah, ada yang mengambil lagi uang itu. Ada gitu memang. Iya. Memang ada itu memang. Jadi memang betul-betul memang ada money politik itu. Iya memang ada. Memang ada. Ada yang memungkiri kalau itu tidak ada. Ya, ya. Nah, itu memang kecenderungan politik di Indonesia mau begitu atau gimana ya? Dibilang kecenderungan itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi ya memang. Itu banyak terjadi. Dibilang bukan kecenderungan juga ya sulit untuk mengatakan sebaliknya. Saya lebih ke pandangan positif bahwa suatu saat itu pasti akan tidak menjadi trending lagi. Harus ya, harus. Suatu saat. Tapi jika ditanya itu kapan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena masyarakat belum mencapai suatu titik kejenuhan di mana mereka jenuh untuk didikte. Oh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih independen dalam memberikan suara. Peluang-peluang seperti itu akan ada dengan sendirinya, dan jika ingin itu untuk hilang biasanya membutuhkan suatu sosok yang bisa menjadi teladan seperti gitu ya. Ya, oh iya betul ya. Betul. Coba kita lihat apa yang terjadi pada Pak Ridwan Kamil, betul. Bu Risma, Betul. Pak Ganjar Pranowo. Mereka jika saya Risma di Surabaya ya. Ya, Oke. biaya politiknya pasti rendah. Yang mengeluarkan biaya politik adalah orang-orang yang ingin melekat dengan masing-masing kandidat tersebut. Yang mengeluarkan. Elektabilitasnya sangat tinggi sehingga kalau kita berkaca pada itu, maka tidak perlu ada yang namanya money politik, karena yang berbicara sudah elektabilitas yang tinggi, elektabilitas yang tinggi ya. Kinerja dan trust yang sangat tinggi dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah memiliki trust, mau diberi berapapun dia tidak akan beralih. Betul. Beralih pindah ke lain hati begitu. Jadi yang penting adalah jika ingin menekan biaya politik atau memutus siklus biaya politik ini, maka harus memberikan trust yang tinggi kepada masyarakat. Jika distrustnya masyarakat masih cukup tinggi, maka biaya politik yang dikeluarkan dalam skema money politik itu masih akan terus diminati. Diminati. Ya namanya juga pesta rakyat. Betul. Yang rakyat yang pesta begitu. Betul. Dari situlah kita bisa memahami ini sebagai pesta. Betul. Nah, peran media di politik menurut jenengan gimana? Peran media.
kan gini Bu, oke lah Ridwan Kamil, Ganjar, ya, terus Bu Risma. Tanpa media mereka tidak ada apa-apa. Iya, betul. Maka elektabilitas mereka akan nol ketika tanpa media. Nah, berarti peran penting media ini, Bu. Media memang memainkan peran penting, dia sebagai amplifier. Amplifier terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kinerja pemerintah, komunikasi atau seseorang ya. Pemerintah, ya, atau seseorang. Jadi media itu adalah amplifier. Tanpa media, suara saya misalnya tidak akan menjangkau kemana-mana. Betul. Tanpa media, influence atau pengaruh itu tidak akan sampai pada orang dan tidak bisa menggerakkan orang. Ya kan? Media perannya cukup besar dan oleh karena itu dalam setiap peristiwa politik, dalam setiap persona politik atau orang yang dilekati oleh politik itu, atau saya misalnya, tidak bisa mendapatkan panggung tanpa media. Tanpa media ya. Iya. Terus apa yang harus dilakukan media? Masyarakat sekarang sudah cukup pandai menilai media. Masyarakat sudah sangat pandai bisa memetakan media mana yang cenderung bias, media mana yang cukup netral. Dan masyarakat yang memiliki pendidikan politik yang baik ada kecenderungan memilih media yang netral. Dan disitulah kemudian media harus memainkan perannya. Apakah bisakah dia tidak bias? Karena suatu saat pasti ada kecenderungan bahwa yang bias ini akan semakin menjenuhkan, menjemukan, dan ditinggalkan. Dan media yang bertahan cukup lama adalah media yang netral. Netral ya. Jadi melakukan analisis normatif, juga melakukan analisis positif. Tapi juga analisis normatif itu artinya ada subjektivitas media, subjektivitas penilaian media terhadap suatu peristiwa politik atau kebijakan. Dan itu yang menjadi balance of check and balance-nya pemerintahan, ya kan? Karena mustahil kita mau menjalankan suatu pemerintahan tanpa adanya kritik. Betul. Musik itu yang dijalankan oleh pers Indonesia kan. Betul. Dan itu menjadi kunci kekuatannya media yang tidak bisa digantikan. Karena media punya referensi dan rujukan yang cukup kuat, lebih kuat daripada berita-berita online dan berita-berita yang mudah sekali dibuat melalui suatu grup sosial media. Betul. Jadi fungsinya media ya tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diabaikan. Kalau bisa diabaikan, saya sulit sekali menemukan contoh di mana suatu pemerintahan tanpa media. Tapi lebih mudah menemukan contoh di mana suatu pemerintahan bisa mengendalikan media. Mengendalikan media ya. Oke. Nah, kembali ke media dan sosok Bu Risma atau Pak Ridwan Kamil. Menurut jenengan Bu Reni Chandra. Pencitraan apakah itu penting dilakukan atau tidak? Kalau melihat dari suatu partai ya harus membangun elektabilitas seseorang untuk agar supaya ongkos biaya politiknya rendah. Itu kan harus melakukan pencitraan. Nah, itu kan menurut jenengan ini harus dilakukan atau tidak? Tidak harus dilakukan. Tidak harus dilakukan. Tapi tetap perlu untuk dilakukan. Jadi ada asas cukup dan asas perlu. Iya. Memiliki elektabilitas cukup, tapi ya bisa lebih dari itu ya. Asas cukupnya lebih harusnya. Dan tanpa sulit sekali ya. Karena ibaratnya begini, kandidat dari partai politik tidak mungkin tidak dipromosikan. Ya kan? Dan lewat promosi apa saja ini. Nah, ini yang harus dipetakan. Salah satunya adalah ada pencitraan yang terbangun secara natural. Betul. Ada pencitraan yang harus dibangun dulu. Karena mungkin disutradarai ya. Ya, karena dia tidak punya kekuatan persona. Betul. Ya kan, seseorang yang tidak punya karisma. Pak Karno tidak perlu pencitraan. Ya kan, untuk bisa terpilih. Waktu itu situasi dan konteks politiknya memang memerlukan tidak perlu pencitraan. Tapi kemudian ketika dihadapkan pada kelompok kandidat yang lain yang pencitraannya juga kuat dan mereka melakukan pencitraan, tidak mungkin kita tidak melakukan pencitraan, ya kan? Jadi ya perlu dan tidak mungkin tidak ada pencitraan. Bagaimana bisa dikenal tanpa pencitraan? Betul. Iya ya. Jadi memang pencitraan itu bukan hal yang negatif ya. Bukan. Jadi memang
Perlu ya, asas perlunya betul ya, harus ada ya. Iya, betul. Oke. Cuma kadang kan pencitraan sekarang menjadi apa ya? Ada nilai negatifnya ya, mengalami peyorasi ya. Padahal pencitraan itu adalah, saya pun jika tidak dikenal oleh masyarakat publik, siapa yang ingin kemudian mengenal saya? Ya, betul. Ya kan? Ya. Jadi butuh pencitraan. Pencitraan di dalamnya ada nama baik. Di dalamnya ada kapasitas personanya, di dalamnya ada karisma, dan pencitraan itu juga salah satu yang membangun kepercayaan pada masyarakat. Ya, jika ingin membangun masyarakat, kepercayaan masyarakat, maka menurut saya perlu ada pencitraan. Perlu positif ya, Yang berarti positif. positif. Jadi Bu Reni Chandra itu berdialog dengan saya di acara untuk Probolinggo Maju, salah satunya adalah pencitraan. Betul Bu ya? Betul. Pencitraan baik secara personal atau lembaga Universitas Padjat Marga. Itu betul Bu ya? Betul. Saya tidak salah ya? Iya, betul sekali. Nah, ini kan memang harus jelas. Betul. Karena menurut orang-orang di lapangan, di masyarakat, bahwa pencitraan cenderung negatif. Oh, itu pencitraan. Padahal tidak negatif. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu kan tidak negatif. Iya, tidak negatif. Memang faktanya itu yang dilakukan. Iya. Itu sudah jadi fakta, itu diberi penilaian secara subjektif, dikatakan sebagai pencitraan, itu sudah diberikan pada ranah masyarakat, itu tidak bisa dihindari. Iya, Ya, kan? betul. Dan itu perlu media ya untuk melakukan pencitraan itu kan, betul ya? Pasti, apapun media itu, sosial media bisa, Iya. media apapun yang Media ada. apapun. Iya. Nah, kembali ke mahasiswa Universitas Padjat Marga. Di Probolinggo ini kan boleh dikatakan Kabupaten Probolinggo ada 45 kursi di DPR ya. Di Kota Probolinggo itu ada 30. Berarti kan sudah 70 lebih kursi politik. Apakah jenengan sebagai dosen mendorong mahasiswa untuk terjun ke salah satu kursi itu, Bu? Biar apa ya? Biar pendidikan teori politik di kampus itu bisa terrealisasikan Masyarakat terrealisasi. di politik praktisnya gitu. Praktisnya. Ya. Saya secara tidak langsung mendorong, seperti kayak jika mahasiswa saya merasa memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengetahuan atau ilmu dan yang membuat mereka merasa untuk cukup mampu bisa mendapatkan suara dan mewakili siapa yang suara-suara tersebut pada kursi legislatif, saya sangat mendorong sekali. Tapi biasanya saya memberi catatan bahwa saya memberi catatan bahwa jika kamu terpilih, jangan sampai kemudian menyia-nyiakan suara yang sudah kamu bawa. Jangan sampai kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan umum atau kepentingan rakyat yang Anda wakili. Saya selalu menanamkan salah satu norma itu. Dan sebagai dosen, selain memberikan pengetahuan yang cukup untuk mereka tentang politik dan bisa mengambil keputusan, juga harus membuat mereka merasa mampu untuk bisa. Misalnya, jika ingin duduk di kursi legislatif, maka jangan ragu. Cuma pasti ada muncul pertanyaan berikutnya, ya masih terkait dengan biaya politik tadi. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Gitu. Ya harus membangun nama baikmu mulai dari nol, karena pencitraan citra tadi ya. Pencitraan itu tadi, karena tidak ada biaya politik itu pasti ada, cuma sekarang dimanai dengan berapa biaya yang harus dalam rupiah yang harus dikeluarkan untuk bisa terpilih. Energi yang kita keluarkan untuk membangun suatu nama baik itu juga biaya. Mempertahankan nama baik itu adalah juga biaya. Dan kemudian untuk bisa bersaing dengan siapapun yang setara dengan mereka di kursi legislatif itu juga adalah biaya. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Sehingga saya selalu menanamkan bahwa jika ingin terpilih, maka harus menyadari hal-hal yang seperti itu. Biaya itu ya? Ya, biaya itu. Jangankan dalam politik ya, dalam ekonomi itu selalu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Namanya opportunity cost. Jadi tidak ada yang tanpa biaya. Saya menjadi dosen pun adalah mengeluarkan biaya gitu kan. Kan sebelumnya kuliah kan gitu. Prosesnya begitu ya. Betul. Oke. Dan saya selalu menanamkan tidak ada sesuatu capaian yang diperoleh secara instan. Dan itu mereka harus pegang betul supaya mereka tidak goyah nantinya. Karena
Karena kalau sudah masuk ke ranah politik itu cobaannya sangat besar sekali. Sangat besar sekali cobaannya. Betul. Apa itu salah satu cobaannya? Cobaannya adalah yaitu Sebenarnya saya tahu cuma mancing aja. adalah resiko ketika nama baik kita digoyahkan. Oke. Bahkan kita tidak melakukan apapun yang buruk. Ada resiko bahwa apapun yang kita lakukan yang baik itu selalu dicap kurang menyenangkan. Betul. Dan sebenarnya tidak perlu terlibat politik pun seperti itu sudah kita makan setiap hari kan. Kita alami ya. Ya, kita alami setiap hari, sudah jadi asam garam lah kehidupan. Jadi kalau sudah, jadi itu sebenarnya adalah sesuatu resiko yang sedikitnya yang harus mereka ketahui. Jangan sampai mereka ketika nyemplung baru mengetahui itu kan, jadi tidak tahu harus berbuat apa. Hal-hal yang seperti itu yang seharusnya mereka dapat perkirakan di awal. Dan pendidikan politik penting untuk memberitahu resiko-resiko politik seperti itu. Jika terjun ke politik, resiko. Ya. Jadi menurut saya peran politik itu kan tidak harus jadi tugas utama dari KPU. Tidak ya. Dosen juga harus berperan, betul ya? Dosen berperan, tapi kalau kita melakukan perbandingan ya dari sekian aktor yang berperan dalam pendidikan politik, partai politik itu menempati posisi yang pertama karena fungsinya berdasarkan undang-undang seperti itu ya, melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik, kaderisasi politik, menyiapkan seseorang yang nantinya menjadi mapan dan matang untuk bisa bersaing dalam kontestasi politik pada peristiwa-peristiwa politik penting. Dan perguruan tinggi hanyalah memberitahukan kotak-kotaknya sehingga generasi muda atau mahasiswa itu tidak berpikir secara cukup liar. Nah, sekarang itu tanpa pendidikan politik mudah sekali untuk berpikir liar. Betul. Semua hal dimaknai dengan kurang begitu menyenangkan. Semua hal jadi bola liar untuk siapapun yang kemudian terlibat. Betul. Bahkan seorang mahasiswa itu bisa jadi contoh muda di wilayah terendah kan ya, di desa loh Mama, betul. Jadi Mama ada satu dusun, bukan desa, dusun ya. Dusun ada satu mahasiswa itu dianggap jadi tokoh muda. Jadi mereka kalau mahasiswa ini salah berpikir politik, maka semuanya akan salah. Betul. Betul ya? Betul sekali, dan sangat mudah salah daripada sangat mudah salah ya. Sangat mudah salah. Pun benar itu bisa terlihat juga lebih mudah terlihat salah. Oke. Dan memang di tingkat hulu itu generasi mudanya tidak terbatas pada perannya sebagai mahasiswa, tapi peran sebagai persona mudanya yang nanti menjalankan pada akhirnya menjalankan estafet kepemimpinan itu adalah generasi muda. Betul. Jadi generasi mudanya itu memegang peran sangat penting untuk kemudian harapannya masyarakat dan kemana daerah ini mau dibawa itu pada generasi mudanya. Nah, karena itu memang selagi generasi muda perlu dididik. Dididiknya apa? Tidak hanya politik sih sebenarnya. Cuma memang politik ini adalah engine ya, mesinnya dari seluruh kehidupan ya. Oke. Mesinnya dari seluruh kehidupan. Makanya mesin itu harus dijaga kemurniannya dan dirawat dan gitu ya. Ya, dirawat ya, harus dirawat. Jika ada mahasiswa atau generasi muda yang punya potensi cukup membanggakan, bisa jadi teladan, ya dia harus dirawat. Jangan sampai dia kemudian menempuh haluan politik yang salah ya. Saya tidak menyebutnya salah sih, lebih merugikan. Lebih merugikan. Ya. Oke. Merugikan kalau ya saya lebih suka merugikan kepentingan umum karena itu dampaknya akan katastrofis ya, dampaknya itu cukup fenomenal. Betul. Ini kan di Kabupaten Probolinggo ini kan bulan depan, tidak salah bulan ini kayaknya, itu kan ada pilkades Bu, ada 60 desa. Untuk bulan ini. Jadi nyalon bulan? Oh enggak. Saya nyalon sebagai dosen saja. Jadi kenapa ada nyalon Bu? Ya karena belum siap dengan resiko-resiko politik. Resiko semuanya tadi yang disebut ya. Dua dari seluruh resiko yang bisa saya pikirkan. Iya betul. Karena belum siap ya. Alhamdulillah sih nggak siap, jadi tidak ada kepentingan untuk mencalonkan diri. Biar yang lain saja. Ya, untuk tahun ini ada bulan ini ada 60 desa. Bulan November itu ada sekitar 120 calon Bu. Itu kan luar biasa. Dan semoga salah satunya adalah
anak Universitas Pajamarga. Amin, saya juga berharap demikian. Tapi harus positif. Iya. Ketika terpilih harus mendidik politik di masyarakat Iya, begitu. itu kebetulan mahasiswa saya, jika dia berlaku saya orang pertama yang akan menegurnya. Ya, saya cukup Dok. Cukup Dok. Berapa menit Dok? Bentar Bu ya. 44. Nggak cukup, kurang 5 menit. Bentar. Apa yang belumnya? Lepas dari ini sudah. Pendidikan politik sejak dini SMP ya, saya tanya itu. Nah, untuk pemilu Indonesia menurut Bu Reni, menurut Bu Reni, Bu dosen seperti halnya di Inggris yang sudah terdidik sejak usia 10 tahun ya. 10 tahun sudah dididik politik. Betul. Itu politik praktis atau politik gimana? Bukan politik praktis. Tapi ilmu politik. Ilmu politik pengetahuannya. Karena politik praktis itu kan tergantung pada siapa yang saat itu, pada periode itu memaknainya dan dikenai oleh politik itu. Karena kalau politik praktis itu benar-benar berbeda dengan studi ilmu politik. Betul, berbeda. Jadi pada usia 10-16 tahun adalah sangat ideal untuk menanamkan dan mengenalkan politik itu sehingga mereka pada usia akan memberikan suara, mereka sudah dapat pengetahuan yang cukup. Kalau politik praktis itu cukup sempit memahaminya karena kita bisa memahami politik praktis dengan sangat mudah, hanya perlu melihat apa yang ada dan terjadi di sekeliling kita. Betul. Dan semua berita yang dicitrakan demikian yang sampai pada kita, maka kita definisi kemudian yang keluar tentang makna politik pada saat itu adalah berasal dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat selama kita hidup waktu itu. Atau terdengar ya waktu itu. Iya, dan atau bisik-bisik tetangga biasa. Iya, betul. Dan itu masih adalah, jika saya boleh mengibaratkannya, itu seperti puncaknya gunung es. Oke. Jadi politik itu lebih dalam dan lebih besar daripada apa yang terlihat dan apa yang bisa kita nilai dengan persepsi kita sendiri. Betul. Ya, saya rasa sudah cukup perbincangan asik. Jadi saya setengah jam jadi mahasiswa, beliau dosennya. Jadi saya dapat ilmu lah, berbicara dengan dosen penting dan sangat banyak yang saya resap. Bahkan lepas dari pemikiran saya, jadi ini ilmu baru bagi saya. Saya akhiri percakapan saya di acara UPM untuk Probolinggo Maju dan semoga maju Probolinggo. Amin, ya. Amin, doa kita bersama. Dengan Bu Reni Chandra Puspita, betul ya? Puspitarini ya. Puspitarini, ya. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Sospol, ya, Universitas Pajamarga, Kabupaten Probolinggo. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV